Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 11 farmasi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu, begitupun dengan Ibu, hari ini Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sekarang Firjan tolong pimpin untuk berdoa, tandanya kita akan mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, saya Muhammad Firjan Nasramawan. Di sini saya akan memimpin doa di pagi hari ini. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Firjan sudah memulai berdoa untuk pembelajaran daring hari ini. Baik, supaya semangat semuanya. Nah, baik kita ice breaking dulu sebentar ya. Oke, ikuti Ibu ya. Yang pertama, tepuk 1 kali itu memegang bahu. Kemudian yang kedua, tepuk 2 kali itu kalian senyum yang lebar. Nah, kemudian yang ketiga, tepuk 3 kali kalian berikan tanda cinta. Bisa ya semuanya ya? Oke, siap ya? Oke. Kemudian tepuk 3 kali kalian berikan tanda cinta. Begitu ya? Oke, itu hanya sebagai penyemangat kita belajar di pagi hari ini. Baiklah, hari ini kalian akan belajar teks eksplanasi ya. Ini adalah materi lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu mengidentifikasi teks eksplanasi. Nah, kalian akan belajar hari ini tentang strukturnya, kemudian tentang kaidah kebahasaannya. Nah, kemudian Ibu pun mau mengingatkan bahwa mencari ilmu itu sangatlah penting. Ya, ada yang mengatakan, mengapa begitu penting? Ilmu itu tidak berat dibawa kemanapun kalian pergi. Tidak akan menjadikan beban. Ya, maka dari itu lawanlah rasa malas, tetaplah harus belajar meskipun kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Oke? Oke. Teks eksplanasi ya, masih tentang teks eksplanasi. Kita akan melanjutkan ke analisis struktur dan ke analisis kaidah kebahasaan. Jangan lupa untuk mengisi presensi di Google Form ini. Google Form-nya boleh nanti kalian klik ya untuk mempresensi kehadiran. Baik, untuk KD-nya tadi di awal sudah Ibu sampaikan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian nanti untuk KD keterampilannya diharapkan kalian bisa memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Baik, nah tujuan pembelajarannya, apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, ketika misalnya kalian setelah belajar ini, hari ini, harus bisa apa? Nah, peserta didik, dapat menganalisis struktur teks eksplanasi. Kemudian, diharapkan peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian juga untuk keterampilannya diharapkan peserta didik dapat menyusun teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian diharapkan juga kalian itu mampu menyampaikan hasil menyusun teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Baik, kita simak dulu. Nih ada sedikit tayangan video. Silakan kalian simak baik-baik. Nanti Ibu akan bertanya tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Silakan simak. Kita lanjut saja. Itu adalah tayangan mengenal budaya Korea. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Dari video tersebut, mengapa budaya Korea begitu sangat digemari oleh bangsa Indonesia? Siapa yang mau menjawab? Musik dan tradisi dan makanan khasnya, Bu. Oh, karena menyukai ya, tertarik dengan musik dan tradisi makanan mereka. Baik, kita lanjut ya.
Nah, apa sih itu teks eksplanasi? Mengingatkan kembali ke pembelajaran minggu yang lalu. Teks eksplanasi itu berisi tentang fakta-fakta, kemudian fakta-fakta ini disusun secara kronologis. Baik ya, kita lanjut ke struktur teks eksplanasi. Nah, di sini yang pertama, struktur teks eksplanasi adanya latar belakang kejadian. Yang kedua, adanya pertanyaan atau penjelasan mengenai mengapa atau bagaimana atau urutan sebab akibat sebuah kronologis atau sebuah penyebab. Jadi nanti di sini akan disampaikan bagian terjadinya sebuah peristiwa, ya, bagaimana peristiwa itu terjadi dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, yang terakhir biasanya berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dijelaskan. Nah, di sini biasanya penulis menyampaikan komentarnya atas akibat dari fenomena yang dibahas di paragraf 1 dan dibahas di paragraf 2. Nah, kemudian untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasinya yang pertama itu menggunakan kata istilah. Apa itu kata istilah? Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Di sini ada tugas. Yuk kita baca sama-sama. Siapa yang mau membaca nih untuk paragraf pertama? Silakan. Fenomena Korean Wave di tengah pandemi COVID-19. Korean Wave adalah sebutan dari jurnalis Tiongkok yang diperuntukkan pada popularitas industri kebudayaan Korea Selatan. Oke, terima kasih karena sudah membaca untuk seluruhnya. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, siapa yang sudah menganalisis bagian strukturnya? Ya, Ibu tidak akan ke sini dulu. Nah, di sini analisislah kalimat yang menjadi bagian pernyataan umum teks tersebut. Kemudian yang menjadi urutan sebab akibatnya. Kemudian yang merupakan bagian penutupnya. Sinta, silakan Sinta. Jawab pertanyaannya, analisis ya. Boleh. Analisis kalimat yang menjadi bagian pernyataan umum teks tersebut. Paragraf ke? Yuk, kita lihat lagi. Ya, betul. Paragraf ke-1 ya, Sinta. Sekarang kita mulai masuk ke bagian urutan sebab akibat. Nah, bagian urutan sebab akibat itu sudah pasti akan berada di paragraf keberapa? Kedua. Ya, betul. Karena bagian terakhir, yaitu bagian interpretasi, yaitu bagian terakhir biasanya akan berada di paragraf keberapa berarti? 7. Paragraf 7, Bu. Paragraf ke-7. Baik, siapa yang menjawab betul jawabannya? Sekarang bagian kata istilah atau kaidah kebahasaannya, siapa yang bisa? Ya, Firjan? Kata istilahnya yaitu Korean Wave. Betul. COVID-19. Betul. Terus work from home. Ya, betul. Terima kasih, Firjan. Baik, yang lainnya untuk kalimat pasif. Tadi Ibu sudah sampaikan. Oke. Eko, Bu. Eko. Oke, Eko dulu. Silakan, Eko. Tentu saja beragam konten daring akan dijelajahi termasuk segala hal tentang Korea. Betul. Ada kata yang berimbuhan di sana. Betul, Eko? Ya, Bu. Ya, di apa katanya? Dijelajahi. Betul, itu adalah contoh kalimat pasif yang terdapat dalam teks eksplanasi. Baik, sekarang ke bagian konjungsi kronologi, silahkan. Yang kronologis ya, Bu? Ya, kronologisnya. Tidak sedikit pula orang yang awalnya tidak begitu tertarik dengan drama Korea semenjak pandemi justru mencandui drakor. Iya, ada kata apa di sana yang menunjukkan bahwa itu adalah konjungsi awalnya? Iya, betul, kata awalnya. Betul ya, Nazwa? Aku, Bu, Alia. Alia, silakan Alia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak industri yang terpaksa harus mengalami penurunan sebab tidak bisa berjalan hanya dengan work from home saja. Betul. Ya, terima kasih Alia. Ada kata sebab di sana yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung konjungsi kausalitas. Oleh Novita, silakan. Saat ini pandemi COVID-19 memaksa
sebagian besar orang untuk tetap di rumah dan berpergian keluar seperlunya saja. Oke, jadi di sana ada keterangan waktu apa? Saat ini, Betul, ada kata keterangan waktu saat ini. Terima kasih ya untuk yang menjawab hari ini. Nanti AKPD-nya dilengkapi ya. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan untuk mengasah keterampilan. Nah, tadi kan pengetahuannya sudah disampaikan, sekarang untuk keterampilannya kalian diharapkan dapat menyusun. Menyusun apa? Menyusun teks eksplanasi. Nah, bagaimana caranya? Ada 2 pola pengembangan yang dapat kalian gunakan untuk menulis teks eksplanasi. Nah, di sini, lihatlah di sini, kita sama-sama amati, ada gambar. Gambar apa ini? Banjir. Nah, gambar tentang banjir ya. Nah, menyusun kalimat utama setiap bagian struktur. Misalnya yang pertamanya itu pernyataan umumnya apa yang berkaitan dengan tadi sudah disampaikan ya, banjir, kemudian membuang sampah sembarangan, kemudian juga di sini ada apa? Mobil ya atau kendaraan yang terendam. Boleh. Siapa yang mau menyampaikan kira-kira pernyataan umumnya 1 kalimat saja sebagai gagasan utamanya? Ada yang mau menyampaikan? Eko, Bu. Boleh, Eko. Silakan, Eko. Banjir telah terjadi di daerah Bale Endah, Bandung pada tanggal 2 September 2021. Banjir adalah sebuah fenomena alam yang terjadi akibat ulah manusia. Oke, betul ya. Bisa seperti itu, Eko ya. Terima kasih, Eko, yang sudah menjawab. Nah, untuk yang bagian terakhir, ada yang bisa tidak untuk bagian interpretasinya? Novita, Bu. Boleh, Novita. Silakan, Novita. Akibat dari banjir tersebut yaitu menghambat aktivitas kegiatan manusia, merusak jalan raya, kerugian harta dan jiwa manusia. Ya, betul ya. Itu adalah bagian interpretasi, yaitu kesimpulan dari si penulis. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Kegiatan pembelajaran hari ini, dari mulai pertama kita sudah belajar apa? Membahas teks eksplanasi. Baiklah, karena waktunya tidak cukup, untuk kegiatan menyusun teks eksplanasi, kalian lanjutkan di LKPD yang sudah Ibu sampaikan, kemudian nanti fotokan hasil karangan tersebut, ya, yang sudah ditulis tersebut, kirimkanlah ke Google Classroom. Kode kelasnya sudah tahu kan ya, Ibu ingatkan kembali, ini kode kelasnya ditulis dengan huruf kecil, ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa, oh Bu, saya paham atau kurang paham? Bagaimana? Paham, Bu. Yang saya paham, Bu. Oke, terima kasih karena sudah menyimak. Jangan lupa ya, untuk tugasnya tolong dikerjakan. Kemudian untuk yang sudah menjawab pertanyaan dari mulai struktur, kemudian kaidah kebahasaan, kemudian kita sudah menyimpulkan, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya.